Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, baiklah di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, di mana kami terdiri dari Safarudin dan Tiwi Fajar Nuryati. Yang di mana di sini kami akan membahas tentang modul ajar teks puisi atau biasa yang disebut dengan diferensiasi produk, yaitu di kelas 11 fase F. Jadi, modul ajar teks puisi terdiri dari pengertian puisi, unsur-unsur teks puisi, struktur teks puisi, kaidah kebahasaan teks puisi, dan cara menulis teks puisi. Yang pertama yaitu pengertian teks puisi. Apa itu teks puisi? Teks puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Biasanya puisi berisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman, maupun kesan yang kemudian dituliskan dengan bahasa yang baik, sehingga dapat berima dan enak untuk dibaca. Selanjutnya ada unsur-unsur teks puisi yang dimana terbagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur intrinsik, dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik puisi adalah unsur-unsur yang berada di dalam karya sastra dan mempengaruhi kehadiran karya sastra sebagai karya seni. Unsur intrinsik terbagi menjadi 7 yang A diksi, yang B imaji, yang C rima, yang D majas, E bunyi ataupun suara, yang E ritme atau biasa disebut irama, dan yang terakhir adalah tema. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, namun memengaruhi kehadiran karya sastra sebagai karya seni. Pengkajian unsur ekstrinsik mencakup sebagai berikut. Yang pertama aspek historis, sosiologis, psikologis, filsafat, dan religius. Priyani tahun 2010 halaman 74. Selanjutnya ada jenis-jenis teks puisi yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama puisi naratif, yang kedua puisi lirik, dan yang ketiga ada puisi deskriptif. Selanjutnya ada penjelasan mengenai puisi naratif. Puisi naratif yaitu mengungkapkan suatu cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yakni balada dan romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Selanjutnya ada puisi lirik, di mana jenis puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yakni elegi, serenada. Yang pertama elegi yaitu puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Serenada merupakan sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenade bermakna nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Rendra Banya menciptakan seranda dalam 4 kumpulan sajak. Selanjutnya ode yaitu puisi yang berisi pujian terhadap seseorang, sesuatu hal, atau sesuatu keadaan. Yang terakhir, ada puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatian. Jadi ada 3 cara untuk membuat teks puisi. Yang pertama ada tahap persiapan, di mana tahap ini mencari bahan-bahan atau sumber tulisan. Ide atau bahan penulisan bisa didapat dan digali di mana saja. Kemunculannya bisa dilakukan dengan mengasah sensitivitas pengalaman imajinasi, dan bisa diperkaya dengan kegiatan membaca, mengamati, atau mencari momen-momen puitik. Kemudian tahapan pengendapan, yaitu ketika semua bahan telah terkumpul,
Tahap berikutnya adalah melakukan inkubasi atau pengendapan. Pada tahapan ini, semua materi yang telah dikumpulkan diendapkan dalam rangka memantapkan calon tulisan sambil melakukan proses penyusunan. Yang terakhir ada revisi di mana setelah selesai menuliskan semua ide yang ingin disampaikan, penulisan perlu melakukan tahap revisi. Jika ada hal yang kurang sesuai bisa dilakukan perbaikan. Selanjutnya ada struktur teks puisi. Yang pertama ada tema yaitu pokok pikiran dasar cerita. Yang kedua ada rasa atau perasaan di mana sikap pengarang terhadap inti permasalahan yang berada dalam puisi. Yang ketiga, ada nada. Sikap pengarang terhadap pembacanya sehingga berkaitan erat dengan rasa dan tema. Dan yang terakhir adalah amanat. Sebuah pesan yang ingin disampaikan pengarang terhadap pembaca. Kemudian ada ciri-ciri teks puisi. 1. Mempunyai bentuk yang rapi, simetris. 2. Perpajakan akhir yang terakhir. 3. Memakai pola sajak pantun dan syair, walaupun dengan pola yang lain. Keempat, umumnya puisi 4 suentai dan yang kelima di setiap baris atasnya sebuah gatra kesatuan sintaksis, yang keenam di tiap gatarnya, terdiri dari 2 kata pada umumnya 4-5 suku kata. Berikut rangkuman dari materi teks puisi. Ialah, puisi didefinisikan sebagai karya kreatif, yaitu karya yang dihasilkan dari usaha kreatif penulis. Rangsangan mencegah kreativitas. Siswa dapat memperoleh rangsangan dari dalam atau dari luar. Siswa dapat memperoleh rangsangan dari guru, orang tua, teman sebaya dan lingkungannya. Dengan menggunakan teori konsep organisasi, guru dapat mendorong siswa untuk mengeksplorasi kosakata yang mereka ketahui dengan cara yang mereka inginkan. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.